Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahallan nikaha lil khasi wal am wa bayyanal halala wal harama minan nisa'i ala lisani man arsalahu rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salama daimaini bilang pisum. Ayuhanas ittaqullaha fis-sirri wal alan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat dan anak-anakku sekalian, para calon pengantin peserta bimbingan perkawinan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara ngobrol sekilas tentang persiapan rumah tangga ya. Yang pertama, Bapak mengharap kepada Anda sekalian adalah yakini ini pasangan kita, calon kita ini adalah terbaik dari Allah, perlu disyukuri ya. Adapun wasilahnya, adapun jalannya itu rahasia Anda berdua. Mungkin kenal dari sejak kecil di Sirian, mungkin ketemu di jalan, postingan, chattingan nyambung, mungkin juga lewat macomlang, mungkin juga ketemu di medsos dan sebagainya. Itu hanya rahasia saja, jalan saja. Yang penting yakin ini adalah jodoh yang terbaik dari Allah SWT. Harus mantap, harus yakin, jangan ragu lagi. Jangan mang-mang lagi, harus yakin ada jodoh dari Allah yang terbaik. Yakin, mantap ya. Yang kedua adalah harus punya rencana yang mulia, rencana yang tinggi, yang jauh, itu ingin rumah tangga untuk selama-lamanya sampai ke surga menuju kebahagiaan. Itu harus begitu ya. Jangan sampai rumah tangga tanpa tujuan, tanpa arah, sehingga begitu ada suatu masalah, ada godaan, kita tidak dewasa, akhirnya putus di tengah jalan. Itu namanya rumah tangga tidak punya visi, tidak punya cita-cita yang tinggi. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, calon pengantin pria, pengantin wanita, tanamkan dari sekarang ingin berumah tangga sampai ke surga, menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat. Mantap ya. Yang selanjutnya adalah nanti Anda setelah akan nikah, tentunya orang tua akan melepas kita. Dilepas dengan penuh doa saja. Sekarang kita dalam kakak masih nginduk dalam kakak orang tua sebagai anak. Si enengnya sama, si A-nya sama. Nanti masalah nikah, setelah kami berikan surat nikah, nanti anak diharapkan punya kakak tersendiri. Mandiri, si A menjadi kepala rumah tangga, si eneng juga menjadi ibu rumah tangga. Robah status. Asalnya bujangan, asalnya gadis, lengoh, menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Robah status. Oleh karenanya dengan robah status wajib diikuti dengan perubahan sikap. Itu wajib. Asalnya kita delitan, asalnya cengeng, asalnya kita umindung, asalnya malas, berubah menjadi dewasa, alam yang penuh tanggung jawab. Cuman dulu mah dimanja oleh ibu kita, tahu makan saya. Sekarang belajar memasak, belajar bekerja, umindung, delitan, bedegong, kemudian merakadawang, ingin menang sendiri, dihilangkan, dijauhkan, ditinggalkan menjadi alam dewasa. Ya, itu harus berubah sikap. Karena punya tanggung jawab sekarang mah.
Sianya adalah Rasul berpesan, wahai para laki-laki, wahai para suami, ittaqullaha bin nisa. Wahai para suami, para laki-laki, ittaqullah. Anda harus takwa kepada Allah. Sungguh-sungguh memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, fin nisa, dalam menghadapi bojo istri. Kenapa? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai para suami, Anda mengambil mereka, mengambil istri kita ada sebagai amanat Allah saja. Jadi bojo teh, istri teh bukan milik kita, tapi akhadtumuhunna bi amanatillah, amanat Allah. Nunamina amanat, ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ada persidangan di akhirat. Di mana Anda selama rumah tangga disidangkan, dipertanyakan. Para suami teh sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, tuh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri dan anak. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jangan sampai Anda dan keluargamu masuk neraka. Kewajiban suami, masya Allah, menjaga keluarga, ngajaga diri, ngajaga keluarga, bojo anak, jangan sampai masuk neraka. Masya Allah, berat para suami ya, berat. Karena amanat tidak bisa digadaikan. Istri teh dijual belikan, disiksa, disakiti, dimarahi. Itu tidak ada hak suami memarahi istri, tapi adalah akrimuhunna fala tukbihuhunna. Kewajiban suami adalah akrimuhunna, memuliakan mereka. Sate kapola ingin memuliakan seorang istri kita, karena sudah di beban amanatnya dari orang tua mertua dipikulkan kepada kita suami. Oleh karenanya ingatlah bahwa bojo istri hanya amanat Allah. Akrimuhunna, muliakanlah mereka. Fala tukbihuhunna, jangan kau hinakan, jangan kau sengsarakan, jangan kau sakiti. Muliakanlah, itu kewajiban suami, masya Allah ya. Anda para suami siap begitu, harus siap. Kalau tidak siap jangan rumah tangga. Ya, muliakanlah mereka ya. Na'allimuhunna bil ilmi wal akhlaqil hasanah. Berikanlah kepengetahuan ilmu yang manfaat, wal akhlaqil hasanah, akhlak yang baik. Membimbing mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang baik. Kewajiban suami itu, masya Allah ya. Kumargi amanat itu Gusti Allah. Wah panjang teh ya, intina malah yen bojo teh amanat ya Allah. Mun ada masalah, ada kekeluhan, dinasehati, digeingkeun eta bojo teh ya. Bukan dicarekan, dimarahi, bukan. Kewajibannya membimbing keluarga. Siap harus siap. Itu namanya merubah sikap. Kemudian si nengna tentunya harus diimbangi dengan pribadi yang sholihah. Meskipun suaminya sudah tanggung jawab, tapi istrinya tidak sholihah, ya akan kacau, akan pincang. Oleh karenanya para calon istri, jadikanlah pribadimu sebagai perempuan yang sholihah, yang patut untuk sebagai pendamping rumah tangga suami. Khairun nisa'i imra'atun, kata Rasul, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya perempuan adalah idza nadarta ilaiha sarratka, di mana engkau suami bertatap wajah dengan istrinya. Istri yang baik adalah sarratka, marahmai budi ke anjeun suami.
menyejukkan wajahnya kepada suami. Kapan? Setiap saat, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, nasarot ka ridho dipihukum kunjantan suami. Ulah kakapengan, ulah nuju abang sayang, abang banyak uang, sayang, manja, lunda lende, gairah, bager, bojo tidak keur loba duit suamina. Hiji mangsa suami ku diuji tidak punya uang, pekerjaan di PHK semuanya atau apa saja tidak punya uang, mulai suami istri adalah cemerut, tidak semangat, tidak gairah, tidak kala pesimis, itu nandakeun istrinya tidak solihah. Jadi setiana ketika uang banyak di bas suami, itu tidak seperti itu ya. Neng jadikan pendamping suamimu senantiasa solihah dimanapun, kapanpun, kondisi apapun. Sedang sehat suaminya, sedang banyak uang, sedang benghar, sedang sakit, sedang tidak punya uang, senantiasa ridho di hukum dan suami. Sarot ka marah maya budi. Siap neng? Harus siap. Tidak siap dari sejak awal. Tidak siap abdi mah rumah tangga kita sudah dari sekarang, daripada awet rajin rumah tangga. Jadi tanamkan pribadimu wahai para neng. Jadikan pribadi yang lembut, yang feminim, yang soleh, yang penyabar. Karena senjata perempuan adalah ketika lembut penampilannya, sabar, ikhlas, itu senjata menaklukkan suami. Kalau perempuan kasar, suami akan lebih kasar lagi. Akan lebih kasar lagi suami. Tapi ketika lembut istrinya, penyabar, penyayang, feminim, ikhlas, suami yang begitu galak pun akan bager, akan eraheun, akan lunak, akan lebih baik kepada istrinya. Jadi senjata perempuan adalah ketika dia punya pribadi yang solihah, lembut, penyabar. Suami akan lunak kepada kita, akan takluk kepada kita. Senjata perempuan. Jadi jangan sekali-kali melawan, nembal, tidak boleh. Mal eleh laki mah ya. Kalau singgung lamun nembal deh, kalau mau ngalawan deh. Kunci perempuan adalah sabar, ikhlas, lembut di dalam suami. Sarrotka. Wa in amarataha, atau aska di mana engkau suami minta bantuan, minta tenaga, minta kahoyong naon baik, atau aska taat perintah suami, wajib taat ka suami istri teh, ulah taat ka batur, tapi ka suami nomor satu. Bahkan termasuk ke orang tua, suami nomor satu sudah nikah mah, apalagi orang lain ditaati, dituruti, ada suami dilawan, itu istri yang tidak solihah. Ya, jadi taat patuh pada suami selama perintahnya, tidak melanggar agama, tidak menyuruh maksiat, wajib mentaati suami. Dengan suami, ingat bukan seorang raja. Enak saja tuduh tunjuk, dicapekeun, diriweukeun, sementara engkau suami duduk di kursi santai-santai merokok, sementara perempuan kita, anak istri kita dicapekeun, nya nyeusuhan, nya ngistrika, nya masak, ya segala macam. Bukan seperti itu maksudnya. Pekerjaan dipikul oleh kita berdua. Ngan di waktu suami minta tenaga, minta keinginan, wayahna wajib taat ulah arengke. Itu neng harus begitu. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Di mana engkau suami sedang jauh, sedang gaib, sedang nyaba, istri di rumah wajib ngajaga rahasia rumah tangga. Tidak boleh ngobrolkeun aib suami tekenging ke orang lain. Tapi jaga keharmonisan rumah tangga, jaga rahasia suami, jaga harta suami, jaga dirimu. Jangan mangpang mempeng suami juta ayah. Kita poya-poya, makan-makan dengan tetangga, dengan rekan, suami tidak apalin, itu tidak boleh.
tidak boleh ngomongkan aib suami. Begitupun suami tidak boleh ngomongkan aib istri. Menjaga rahasia berdua. Itu ya. Lamun jalmi tos ngomongkan aib pasanganna itu orangnya jahat, tidak boleh. Suami ngomongkan aib istrinya, istrina ngomongkan aib suaminya ke orang lain, apalagi dicurhat di Facebook, apalagi seperti itu tidak boleh, haram hukumnya. Itulah. Selanjutnya adalah masalah rezeki, jangan khawatir ya. Yang penting kita bergerak kasab naon bae, Allah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah berfirman, tidak semata-mata Allah ciptakan dabah teh makhluk hidup, baik yang berkaki dua seperti manusia dan yang lainnya, yang berkaki empat seperti unggas, binatang ternak, atau dengan dengan perut seperti ular dan sebagainya, kecuali Allah lah yang nanggung rezekinya. Makhluk itu tos ditanggung rezeki ku Allah. Yang penting kita yang akalnya punya akal sehat, bekerja kasab. Nanti Allah yang menentukan rezeki mah. Kasabnya jangan bauan. Di kantor alhamdulillah, di pasar silakan. Ngojek silakan, punya kerajinan menjahit silakan. Di bengkel silakan, yang penting bekerja, punya ikhtiar. Nanti Allah mengatur rezeki kita. Yang penting kita ikhtiar, ulah eraan, ulah gengsian, ulah bauan, yang penting hampang birit. Allah bakal masan rezeki ka jalma anu ikhtiar. Yakin mantap. Setelah didapat rezekinya diatur oleh kita berdua untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk masa depan menabung, untuk infak keberkahan. Dah biasakan berinfak 2,5% setiap penghasilan kita untuk keberkahan kita. Jadi atur ekonomi, lamun tidak atur mah atau saya bae yang gajinya 10 juta tidak atur mah saya bludas gitu ya. Tapi diatur kebutuhan pokok, masa depan menabung dan infak keberkahan. Biasakan seperti itu. Ya, ulah koret, ulah boros, ulah panas baranting dunia kaluhur teh ulah can mampuh mah. Tapi ditata rumah tangga, rumah teh tujuan pulang hidup rumah. Tangga bertahap, mau langsung benghar, mau langsung sukses, tapi bertahap. Rumah tangga bertahap terus, insya Allah akan tercapai rumah tangga yang kita harapkan. Mengatur ekonomi, tidak boros dan tidak koret. Diatur kuduaan ya. Ngasyaratna ulah hoyong disebat sukses ku batur can waktuna. Itu ya. Ulah hoyong disebut beunghar ku batur can waktuna, hartosna casing we dipayunkeun. Dibelian yang disebut sukses ari jorojona loba hutang. Nah, jangan seperti itu ya. Beunghar teh ceuk urang duaan suami istri, ulah ceuk batur beunghar teh. Ceuk urang duaan nikmat berdua, tidur nyaman, salat ibadah nikmat. Lamun geus waktuna beunghar alhamdulillah, ieu lamun can waktuna tong maksakeun beunghar bisa loba hutang. Dah yang disebut sukses ku batur. Ulah seperti itu. Hindarkan ingin disebut sukses ku batur, tapi sukses teh ceuk urang duaan suami istri gitu ya. Ya syukur-syukur coba batur sukses dalam jero-jerona sukses, alhamdulillah. Allah Maha ngabimbing kepada kita. Ya. Nah, selanjutnya kita ini adalah tidak akan seperti ini hidup. Ada orang yang menghantarkan kita, orang yang berjasa kepada kita. Hormati mereka yang telah berjasa menghantarkan kita sampai seperti ini. Kita dilahirkan oleh ibu kita, dikandung 9 bulan, dilahirkan, diurus, disusui, dibesarkan, disekolahkan, bahkan sampai diarahkan bekerja, sampai ditikahkan ke orang tua kita. Mereka telah berjasa. Ayah kita bekerja sebanting tulang, misalnya akademik, kebutuhan ekonomi,
untuk anak-anak yang bisa sekolah, tidak kelaparan. Masya Allah orang tua sangat capek menghantarkan kita teh ngadoakeun tiap siang malam, bekerja keras membanting tulang demi kebutuhan hidupnya. Artinya kita wajib hormat kepada orang tua kita yang telah berjasa kepada kita. Tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Hormati mereka sekemampuan kita. Mual tiasa mulang tarima sautuhna mual ke orang tua teh. Tapi ya minimal tidak menyakiti mereka. Minimal tidak ngewirang mereka, tapi hormati mereka, jasa-jasa mereka. Hormat ke orang tua adalah kewajiban. Kalau ini ingin sukses hidup kita, mereka orang tua hormati. Sudah meninggal doakan. Kalau semoga ya Allah, semoga mereka dalam kubur nak yang rahmat Allah, isolkeun pahala kita, isolkeun kebaikan kita kepada nandakeun hormat ke orang tua. Yang masih ada apalagi sering silaturahim, sering telepon, punya rezeki kita kasih. Artinya hormat itu kunci sukses anak tergantung ridhonya orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah alam ridhonya orang tua kita. Jadi hormati mereka, pinta doanya orang tua kita. Mah abdi rumah tangga ayeuna teh ya. Doakeun ke mama, hampunten abdi ngareweukeun mama gitu. Orang tua akan mengalir doanya. Nah, sekarang mah Anda sudah punya istri suami. Artinya kalau tos nikah punya mertua. Mertua pun wajib kita hormati. Ya kan ulah goreng kami toha. Jadi toha teh akhirnya ngomong, duh teu beneran gor minantu teh cerewe de koret cenah. Ulah kitu orang mertua teh kudu berbicara dalam hatinya, alhamdulillah gor minantu teh keur magelis, bager, berehan, solehah. Tah si ngomong kitu hati orang mertua teh. Itu ulah sampai orang tua berbisik dalamnya teka beneran gak dominantu teh. Nah, artinya kita harus berbaik kepada orang tua dan mertua kita. Kenapa? Sudah berjasa menghantarkan pasangan hidup kita. Suami kita beunghar teh ada orang tuanya yang berjasa. Jadi wajib hormat ka mertua kita. Gitu ya. Mertua pun wajib kita hormati. Nah, terakhir ini sudah lama teuing ya. Ini sudah 20 menit kira-kira. Terakhir adalah kita ini diurus oleh Allah, dirizkian ku Allah, dipertemukan jodoh ku Allah. Artinya kita harus taqarrub ibadah ka Gusti Allah. Biasakan ibadah yang mantap. Laki-laki sholatnya di masjid di awal waktu berjamaah biasakan dari sekarang ya. Karena singgah ibadah lah, singgah tol maca Quran, getol sholat duha, getol tahajud, istighfar, sholat jadikan rumah tangga yang islami. Nanti Allah akan membimbing kepada kita keberkahan rumah tangga. Jadi anggota keluarga adalah suami, istri, ahli ibadah. Allah menjamin kehidupan yang berkah. Ya, syaratnya semua keluarga, suaminya, istrinya, anaknya ahli ibadah sadayana. Allah menjanjikan keberkahan dalam rumah tangga. Gitu. Ulah jauh jeung Gusti Allah, ulah katipu ku dunia urang teh. Dari rezeki teh Gusti Allah. Jadi kudu dekat dengan Allah, butuh dengan Allah. Ibadah kalamun urang ke Allah pejauh, kecapek-capek hirup dan moal berkah ya, moal berkah. Jadi ingin berkah adalah taqarrub ka Allah, sing getol maca Quran setiap punya waktu, punya hanca. Tahajud, duha, qobliyah dilaksanakeun, ba'diyah dilaksanakeun, apalagi salat fardunya. Jadikan pribadimu wahai semua keluarga sebagai hamba Allah yang pandai beribadah. Insya Allah kita akan walu ya waktu perlu aya gitu hirup teh ya. Demikian merupakan obrolan dari Bapak selaku Kepala KUA kepada rekan-rekan para calon pengantin.
sing jadi manfaat, ilmu manfaat, laksanakeun, amalkan, Bapa ngadoakeun mugi aranjeun rumah tanggana sakinah, mawaddah warahmah. Demikian atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.